Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya masih di bab lingkaran, di bagian garis singgung lingkaran. Kali ini bagian yang keempat, yaitu persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada titik R yang dilewati oleh garis yang menyinggung lingkaran. Nah, di sini ada dua garis, yaitu G1 dan G2. Pengertiannya seperti ini ya. Kalau ada lingkaran dan ada satu titik, lalu kemungkinannya selalu ada dua garis yang pasti menyinggung lingkaran itu. Posisinya seperti ini atau seperti ini, dan itu berlaku di semua titik di luar lingkaran. Dan ini adalah garis kutub, garis yang memotong titik singgungnya dua garis itu di dalam lingkaran. Lalu untuk mencari persamaan garis kutub itu seperti ini. Persamaan garis kutub titik R X1 Y1 terhadap lingkaran yang bertitik pusat di O dan berjajar di R adalah ini. Jika lingkarannya berpusat di A, B, persamaannya adalah ini. Sedangkan dalam lingkaran yang bentuk umum adalah seperti ini. Nah, ini mirip sekali dengan menentukan persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Videonya ada di video sebelumnya. Lalu bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung ketika garis singgung itu melalui titik di luar lingkaran? Langkah-langkahnya akan saya contohkan di soal. Ini adalah contohnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 15,5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 225. Yang pertama, kita harus pastikan dulu bahwa titik ini berada di luar lingkaran seperti ini, dan ini lebih dari 225 ya, sudah pasti ini berada di luar. Oke, kondisinya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah titik, katakanlah titik R adalah 15,5, dan garis singgung yang mungkin adalah seperti ini. Sebut saja garis 1 dan garis 2 yang masing-masing bersinggungan di A dan B. Garis yang memotong antara A dan B ini disebut sebagai garis kutub. Yang pertama, langkahnya adalah kita harus menentukan persamaan garis kutub terlebih dahulu dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Karena ini bentuk lingkarannya seperti ini, maka kita menggunakan rumus yang ini. Di sini yang berperan X1 dan Y1 adalah titik R. Hasilnya menjadi 15X min 5Y sama dengan 225. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 5 menjadi 3X min Y sama dengan 45. Kalau dibuat menjadi Y sama dengan, menjadi Y sama dengan 3X min 45. Kenapa harus mengubah dalam bentuk ini? Langkah yang kedua adalah mensubstitusi persamaan lingkaran ke garis ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Kalau ini kita kerjakan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan bentuknya terakhir harus kita sempurnakan menjadi 10x kuadrat min 270x plus 1800 sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 10 menjadi x kuadrat min 27x plus 180 sama dengan 0. Kita menemukan sebuah persamaan kuadrat dari hasil substitusi garis kutub dan lingkaran tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong A dan B dari persamaan ini dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Dan kita menemukan X sama dengan 15 dan X sama dengan 12. Titik X sama dengan 15 dan X sama dengan 12 ini mungkin mengisi di titik A dan B-nya. Oleh karena itu, kita perlu mencari pasangan Y-nya dengan cara mensubstitusi ke lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 225 atau ke garis Y sama dengan 3X min 45. Saran saya pilih yang paling mudah, yaitu
Y sama dengan 3X min 45. Dan menemukan 0 dan min 9, sehingga jika ini dipasangkan menjadi titik 15,0 dan 12, min 9. Dua titik ini adalah titik A dan B-nya, yaitu titik singgung di antara dua garis G1 dan G2. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Untuk kondisi yang pertama, di titik 15,0 kita menggunakan rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Bentuk ini sangat tergantung kepada bentuk lingkaran yang semula, menyesuaikan dengan bentuk lingkarannya, menjadi 15X plus 0Y sama dengan 225, menjadi 15X sama dengan 225, X sama dengan 15. Dan kondisi yang kedua adalah titik 12, min 9. Dengan rumus yang sama berarti 12X min 9Y sama dengan 225. Jika ini disederhanakan menjadi 4X min 3Y sama dengan 75. Dan akhirnya kita menemukan persamaan garis singgung. Yang pertama adalah X sama dengan 15 dan yang kedua adalah 4X min 3Y sama dengan 75. Posisi ini menggambarkan mungkin salah satunya adalah G1 dan salah satunya yang lainnya adalah G2. Baik, seperti itu aja cara menentukannya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.